Halo semuanya, selamat datang di channel Munial Barian, di channel Cyber Security Learning. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk melakukan sniffing menggunakan tools Wireshark. Nah, buat teman-teman yang memang belum tahu sniffing itu adalah teknik red team atau tim penguji untuk melakukan pengendusan dari sisi traffic yang memang tidak terenkripsi. Artinya dia bisa melakukan ataupun dia bisa melihat semua traffic yang lewat, tapi yang paling berbahaya adalah traffic yang tidak terenkripsi. Contohnya misalnya traffic untuk protokol Ethernet, protokol HTTP, protokol FTP, itu kan semua tidak terenkripsi ya, sehingga dengan menggunakan tools Wireshark ini kita bisa melakukan sniffing dan spoofing untuk membaca dari si kontennya seperti apa. Nah, buat lebih lanjutnya teman-teman bisa melihat konten itu tuh sniffing itu artinya apa, bisa melihat di Wikipedia dari sisi sniffingnya langsung, atau teman-teman bisa ngebaca dari website-website yang memang tersedia ya di dalam online ini, seperti CyberHub atau mungkin website-website yang lain yang memang tersedia di dalam Google ini gitu. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman bisa lihat semua sniffing itu apa sih gitu. Tapi mungkin lebih gampangnya sniffing adalah semacam paket analyzer, dia untuk menganalisis sebuah paket dari in dan out, baik anything protokol, anything port dan lain-lain gitu. Oke, di sini untuk sniffing yang kita lakukan, kita menggunakan tools namanya Wireshark. Nah, untuk mendapatkan tools Wireshark, teman-teman bisa dibuka di website ini, wireshark.org. Tinggal download di sini, tergantung versi dari operating system yang teman-teman gunakan. Tapi pada video tutorial kali ini, saya akan menggunakan Kali Linux agar lebih ke arah red team kali ya. Karena kalau red team menggunakan Windows agak-agak gimana gitu. Oke, untuk persiapan apa aja yang disiapkan untuk menggunakan tutorial ini, teman-teman harus menyiapkan dua. Yang pertama VM Kali Linux, yang kedua adalah persiapan dari VM Ubuntu Server. Oke, nah untuk simulasinya seperti apa? Karena memang kita menggunakan tools Wireshark, dia untuk membaca paket analyzer, paket yang lewat. Nah, kita akan membaca untuk paket-paket yang tidak terenkripsi, yaitu kita akan membaca paket telnet. Nah, sehingga simulasi yang saya lakukan, saya akan meremote dengan menggunakan telnet ke telnet server. Nanti kita akan ngebaca nih dengan menggunakan Wireshark, apakah si telnet ini bisa ngebaca nggak sih user passwordnya apa gitu. Harusnya bisa terbaca karena memang tidak terenkripsi gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, kita buka VM dari si Ubuntu servernya terlebih dahulu nih gitu. Nah, buat teman-teman yang memang belum tahu cara menginstal dari telnet server, kita bisa masukkan perintah seperti ini. Nah, apt install telnet d. Kita enter aja. Nanti setelah terinstall, teman-teman lihat statusnya seperti apa dengan menggunakan perintah systemctl status inet. Enter. Nah, dia aktif. Berarti telnet server sudah siap digunakan. Atau kita bisa nge-remote ke IP-nya berapa gitu. IPA. Nah, tujuan telnet ini digunakan adalah sebagai tempat IP server telnetnya berapa. Karena kalau kita nggak pakai ini ya kita nggak bisa nge-remote. Kita mau remote telnet mana gitu untuk kita lakukan simulasinya. Oke, nah setelah kita menginstal, sudah clear semua menginstal telnet servernya dan di Ubuntu server sudah disiapkan. Kemudian kita buka Kali Linux-nya untuk kita memulai simulasinya. Oke, sip. Kita buka dari command shell ya. Oke, cek dulu IP Kali Linux-nya berapa. Oh, IP-nya 1.2 teman-teman. Oke, kita masuk ke super user, kita masukkan passwordnya. Oke, mungkin sebelum kita mulai simulasi, saya ingin pastikan untuk simulasi ini adalah simulasi untuk pembelajaran dan knowledge teman-teman semua. Jadi jangan pernah disalahgunakan, jangan pernah dipakai untuk sembarangan tempat, apalagi untuk perbuatan ilegal ya, tentunya di luar tanggung jawab kami sebagai pembuat video. Dan juga saya harap untuk video kali ini hanya untuk knowledge dan untuk pembelajaran masing-masing aja gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, yang langkah pertama adalah sebelum kita masukkan ke dalam telnet, sebelum kita masukkan perintah telnet server, kita buka Wireshark-nya dulu untuk kita ngebuka dan kita ngebaca traffic paket analyzer yang menggunakan Wireshark ini. Kita buka Wireshark-nya. Nah, harusnya kalau sudah menggunakan Kali dia sudah terbawa ya Wireshark-nya. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru banget menggunakan Wireshark, langkah pertama itu di sini ada banyak pilihan channel interface, baik ETH0, ANI, loopback, Bluetooth dan lain-lain. Anything interface tergantung dari device teman-teman semua. Nah, interface ini adalah tujuan untuk membaca paket mana sih yang kita baca gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen general, ya kita pilih ANI.
Nah, untuk pilihnya tinggal double klik aja di bagian sini. Artinya kalau kita pilih ini ya mau dia di channel manapun, kita kan ngebaca paket-paket yang lewat gitu. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dia bisa ngebaca semua protokol, ARP, protokol HTTP, protokol apapun itu lah ya, dia akan bisa ngebaca dengan menggunakan si Wireshark ini. Gitu. Oke, jika sudah, kita langsung saja melakukan remote menggunakan telnetnya. Tadi telnet yang sudah kita buka di bagian sini ya. Bukan di bagian sini. Saya close dulu. Sip. Oke. Kita akan remote IP telnet server tadi berapa? Saya cek lagi ya, saya agak lupa. 115. Oke. Jadi anggaplah ada user karyawan manapun atau mungkin user orang manapun di dalam sebuah public space, dia remote misalnya telnet 192.168.115. Enter. Nah, dia akan melakukan kegiatan telnet kan, sehingga dia harus memasukkan username dan password. Masukin username dan password. Nah, masukin passwordnya. Oke. Jadi si usernya sudah bisa masukin username dan password dari telnet. Nah, ini sangat berbahaya dengan menggunakan telnet. Kenapa? Karena dia bisa dibaca username dan password yang dimasukkan oleh si user ini itu apa gitu. Karena kenapa bisa dibaca? Karena memang semua paketnya tidak terenkripsi. Itu yang sangat bahaya gitu. Oke, setelah kita lakukan simulasi seperti ini, kita lihat di Wireshark-nya apakah kebaca nggak sih paket dari telnetnya gitu. Kita minimize. Nah, untuk Wireshark ini cukup simpel penggunaannya. Kita filter dengan menggunakan perintah telnet. Artinya seluruh protokol telnet kita akan lihat. Tapi teman-teman juga bisa spesifik ya dengan masukkan perintah ip.src dan teman-teman masukin aja IP-nya berapa. Gitu. Misalnya 99 berapa dan lain something. Jadi kita bisa lakukan spesifikasi dari sisi pencariannya. Tapi untuk mempersimpel, tinggal masukkan perintah telnet aja. Kita enter. Dan seluruh protokol telnet dia akan terbaca. Nah, kita bisa di sini ya, cukup banyak ya, teman-teman. Oke, kita buka satu contoh aja. Kita misalnya ini ya, karena memang source IP kita 1.2 tadi dan tujuan kita 115, kita buka di bagian sini aja. Kita klik kanan untuk kita bisa melihat paketnya tuh apa sih sebenarnya, gitu ya. Kita klik follow TCP stream. Dan kalau kita bisa lihat cukup banyak informasi di sini dan yang paling penting adalah username dan password di sini. Jadi cukup bahaya ya kalau kita menggunakan telnet, mau serumit apapun password kita ya, kalau kita menggunakan protokol yang tidak terenkrip ya sama aja bohong. Gitu, sehingga ya hacker bisa masuk ke dalam perangkat kita ataupun mungkin ke dalam server kita. Gitu. Ini yang sangat berbahaya sih teman-teman buat semua. Oke, dengan menggunakan tool Wireshark, kesimpulannya kita bisa ngebaca seluruh paket-paket yang tidak terenkripsi. Contohnya seperti ini, username dan password gitu. Kemudian, selain kita ngebaca username dan password, Wireshark ini juga bisa berfungsi untuk ngebaca apakah dari telnet ini sudah melakukan handshake atau belum. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya flagnya baru ACK, dia belum melakukan handshake karena memang tidak ada flag dari SYN-nya. Gitu. Nah, di sini kita lihat, oke, dia sudah melakukan handshake di sini karena ada namanya SYN ACK. Berarti si telnet ini sudah melakukan handshake. Jadi tidak cuma dia melakukan kejahatan juga, si Wireshark ini juga membantu Blue Team juga untuk melakukan analisa paket. Gitu. Tapi dalam video ini kita lebih mengedepankan untuk dari sisi red team, yaitu dengan membaca username dan password dari sisi telnet sendiri. Gitu. Wow, bahaya ya. Oke, mungkin itu aja video tutorial dari saya terkait sniffing dengan menggunakan Wireshark. Jadi teknik dengan membaca password itu dengan menggunakan Wireshark itu disebutnya sniffing. Jadi teman-teman bisa melakukan sniffing dengan menggunakan Wireshark. Oke, saya rasa itu aja video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baik mungkin dan tidak digunakan dalam hal-hal yang memang ilegal. Dan pastinya teman-teman terus belajar dengan menggunakan Wireshark dan semoga bermanfaat buat semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.